Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kapan saja kalian menonton video ini. Perkenalkan, saya Dewi Putri Rahmawati dari kelas 2 LNG Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 24023190009. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai kelistrikan. Namun, sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan mengenai materi ini, kita perlu untuk mengetahui dulu nih, dan kita juga harus memahami konsep dasar kelistrikan yang menjadi pondasi dari seluruh sistem instalasi di tempat tinggal kita. Jadi, apa sih listrik itu? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron. Energi ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu, menghidupkan alat-alat rumah tangga, hingga menjalankan motor industri. Jadi, kita harus bersyukur karena dengan adanya listrik ini kita mendapatkan penerangan yang cukup di malam hari yang bisa untuk mensupport kehidupan manusia. Komponen utama di dalam listrik itu tentu saja ada sumber listrik ya. Yang kita tahu sumber listrik terbesar saat ini itu adalah PLN. Lalu juga ada komponen-komponen pendukung seperti alat pengaman, seperti MCB, lalu juga kabel sebagai penghantar arusnya, serta beban-beban listrik seperti lampu, TV, AC, dan lain-lain. Prinsip arus listrik itu ada yang kita sebut dengan arus searah atau DC. Ya, tentu saja dia mengalir dalam satu arah. Lalu ada arus bolak-balik atau AC, umum digunakan di rumah bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz, serta tegangan listrik, potensial listrik yang mendorong arus. Yang kita tahu PLN Indonesia menggunakan 220 volt AC. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan jenis-jenis kabel listrik. Kita lihat ya, terdapat 3 jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi sistem listrik di rumah-rumah. Ada kabel NYA, ada NYM, dan ada juga kabel NYY. Jadi setiap kabel-kabel ini pastinya memiliki perbedaan tertentu ya, yang kita akan ulas satu persatu. Yang pertama ada kabel NYA. Jadi N di sini adalah inti tembaga. Lalu Y di sini melambangkan selubung PVC atau isolasi PVC. Yang artinya dia sudah dilapisi oleh selubung PVC, dan juga A di sini tuh menandakan inti tunggal atau single core. Inti tunggal yang terbuat dari tembaga dan dilapisi PVC. Kelebihan dari kabel jenis NYA ini adalah tentu saja dia murah dan fleksibel ya. Namun, tiap kabel juga memiliki kekurangan, yakni dia tidak tahan terhadap gangguan fisik atau hewan pengerat seperti tikus, sehingga dia memerlukan proteksi double dan harus dilindungi. Bisa kita lihat pada gambar ini, dia terbuat dari inti tembaga yang juga dilapisi dengan PVC. Dan dia inti tunggal atau single core. Sekarang kita lanjut ke kabel yang kedua, kabel NYM.
Untuk bagian N-nya masih tetap sama seperti yang awal. N ini adalah inti tembaga dari kabel tersebut dan juga Y itu adalah selebung PVC atau isolasi PVC serta M di sini menandakan dia adalah multicore atau selubung PVC luar. Multicore ini artinya tuh dia dengan 2 sampai 4 inti tembaga dan juga memiliki isolasi ganda. Jadi dia lebih safety karena dia eh, ada proteksi lebih. Tentu saja hal itu yang menjadikan dia poin plus dan salah satu kelebihannya. Karena dia itu lebih aman untuk isolasi, dia itu lebih aman di instalasi karena adanya isolasi berlapis. Penggunaan kabel NYM sendiri ini sangat cocok ya untuk rumah tinggal. Jadi ketika kita akan menginstal suatu sistem instalasi listrik di rumah kita dan untuk menentukan jenis kabel, biasanya kabel ini tuh dipilih karena sistem isolasi yang berlapisnya, sehingga bisa menjauhkan dari hewan-hewan pengerat yang berpotensi untuk merusak dan juga bisa menyebabkan konslet. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, merupakan inti tembaga yang juga dilapisi atau diisolasi PVC dengan proteksi berlapis. Selanjutnya kita lanjut ke kabel yang ketiga, yakni kabel NYY. Masih sama seperti yang sebelumnya, N di sini adalah inti tembaga, Y ini adalah selubung PVC atau isolasi PVC, dan Y di sini juga adalah selubung PVC luar. Maksudnya apa? Kabel NYY ini merupakan kabel yang kuat untuk kondisi di luar ruangan karena dia sudah memiliki isolasi ganda ditambah lagi dengan pelindung anti gigitan tikus. Itu kenapa kabel NYY ini sering dipasang untuk daerah outdoor. Kita lanjut lagi. Untuk pemasangan kabel-kabel ini tuh bagaimana sih? Oke, kita ulas dari kabel NYA. Adapun cara instalasi dari kabel NYA di luar tembok maupun di dalam tembok itu adalah ketika kabelnya ini akan kita pasang di bagian luar tembok, kabel NYA-nya harus dilapisi dengan pipa PVC dengan menggunakan led. Ketika kita akan memutuskan untuk memasang di dalam tembok, hal yang perlu dilakukan pertama adalah membobok temboknya terlebih dahulu dan kabel tunggal ini wajib dilapisi menggunakan pipa PVC agar dia terproteksi. Setelah dilapisi menggunakan pipa, kita bisa plester ulang lagi agar ia tampak rapi, seperti gambar ilustrasi yang ditunjukkan ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kabel NYM. Adapun cara untuk instalasi kabel NYM baik di luar maupun di dalam tembok yang akan kita ulas pertama yakni di bagian luar tembok. Untuk kabel NYM sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dia terdapat proteksi ganda atau isolasi berlapis. Jadi untuk di luar tembok ini dia boleh jika tidak menggunakan pipa PVC. Seperti pada gambar tersebut. Namun, jika kita akan memasangnya dia di dalam tembok,
kita tetap harus menggunakan pipa PVC lagi untuk melapisi kabel NYM tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kabel agar kabel tersebut tidak terlepas atau terkelupas. Jadi pada dasarnya jika dia di luar tembok, sebenarnya tidak menggunakan pipa pun tidak masalah karena dari kabelnya sendiri sudah mempunyai proteksi berlapis. Namun alangkah baiknya jika kita melakukan proteksi ganda agar bisa lebih aman. Dan untuk pemasangan di bagian dalam tembok juga tetap menggunakan pipa PVC untuk mengantisipasi dan meminimalisir agar kabel tidak cepat terkelupas dan tidak gampang rusak. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana sih cara kita menentukan ukuran kabel instalasi rumah dengan kabel yang sudah diulas sebelumnya. Kita ambil salah satu contoh, yakni kabel NYA. Hal yang paling pertama yang harus kita tahu adalah kita harus mengetahui batas beban ampere. Kenapa kita harus mengetahui batas beban ampere itu? Agar kita bisa menyesuaikan dengan daya listrik di rumah kita. Seperti ketentuan yang umum digunakan, yakni 450 volt ampere itu sama dengan MCB2A. Ya, lalu kita lanjut lagi. Jika 900 volt ampere atau satuan daya listriknya, maka MCB yang tepat yakni MCB 4A. Maksudnya ketentuan ini tuh apa sih? Jadi, MCB atau miniatur circuit breaker itu merupakan salah satu alat pengaman yang berfungsi untuk memutus aliran listrik jika ada kelebihan beban atau ada arus pendek. Secara sederhananya nih, jika kita memiliki daya listrik rumah sebesar mungkin 450 volt ampere, maka pengaman yang tepat atau miniatur circuit breaker yang tepat untuk dipasang itu adalah MCB 2 ampere. Begitu pula seterusnya sama seperti ketika kita memiliki daya listrik rumah sebesar 900 volt ampere, maka MCB yang tepat untuk digunakan adalah MCB 4 ampere. Jadi hal pertama yang sangat penting dan krusial untuk kita lakukan dalam menentukan ukuran kabel itu kita juga harus mengetahui batas beban ampere terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan menghitung besar daya. Semisal kita menggunakan daya listrik sebesar 2200 volt ampere, maka miniatur circuit breaker atau MCB yang bisa kita gunakan adalah MCB 10 ampere. Namun sebelum kita masuk ke perhitungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai kabel KHA atau kemampuan hantar arus. Jadi kabel KHA ini apa sih? Kabel KHA atau kemampuan hantar arus ini berfungsi untuk menentukan kemampuan sebuah kabel listrik dalam menghantarkan arus listrik. Jadi, semakin besar nilai KHA dari suatu kabel,
maka semakin banyak arus listrik yang dapat dihantarkan dengan aman. KHA ini digunakan dalam perhitungan ukuran kabel yang tepat untuk suatu instalasi, agar kabel yang kita pilih itu kabel yang tepat, tidak terlalu kecil dan bisa menyebabkan panas, ataupun tidak terlalu besar yang bisa menyebabkan pemborosan. KHA ini sebagai parameter utama dan parameter penting dalam memilih dan menginstal kabel listrik. KHA diukur dalam satuan ampere, tentu saja. Dan kenapa sih KHA ini penting dalam perhitungan? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, agar kita bisa menentukan ukuran kabel yang pas untuk sistem instalasi di rumah kita. Oke, jadi kita langsung lanjut. Setelah kita mengetahui kegunaan dan fungsi dari kabel kabel KHA, kemampuan hantar arusnya, kita bisa menghitung KHA. KHA sendiri atau kemampuan hantar arus itu dirumuskan dengan sama dengan 125% dikalikan I atau arus batas maksimum rumah. Seperti yang sudah kita tahu kan, ketika daya listriknya 2200 volt ampere, maka miniatur circuit breaker-nya itu sebesar 10 ampere, atau ini merupakan arus batas maksimum rumah. Jadi kita bisa tahu nilai dari KHA-nya adalah 125% dikali 10. Maka kita dapatkan nilai KHA-nya 12,5 ampere. Setelah kita bisa mengetahui nilai dari KHA-nya ini, kita membaca tabel KHA dan melihat nilai yang mendekati. Dan kita ambil nilai yang tertinggi. Seperti yang sudah ditunjukkan di tabel tersebut, dengan menggunakan hantar terus-menerus, kita dapat menggunakan kabel dengan ukuran 1,5 mm pangkat 2. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan dengan daya rumah 2200 volt ampere, kabel ukuran 1,5 mm kuadrat yang digunakan itu sudah sangat cukup. Namun, jika kita memiliki budget lebih disarankan untuk menggunakan kabel yang 2,5 mm kuadrat dengan hantar terus-menerusnya 20. Karena semakin besar, penampangnya juga semakin bagus full daya hantar arusnya. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya perhitungan di atas dilakukan ketika kondisi suhu ideal, suhu ambien sekitar penghantar 30 derajat. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka menggunakan perhitungan berdasarkan tabel koreksi KHA atau kemampuan hantar arus. Sekarang kita masuk ke cara pasang kabel instalasi rumah sesuai warna. Ini terbagi untuk satu fasa. Untuk sirkuit trifase dengan 3 kabel, adapun warna-warna kabelnya untuk kabel lin atau fase itu biasanya berwarna hitam atau coklat atau abu-abu. Hal ini juga berlaku untuk kabel saklar. Untuk kabel netral juga warna biru. Dan untuk kabel proteksi dia berwarna belang hijau kuning.
seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk kabel fase dia berwarna hitam, untuk kabel netral dia berwarna biru, dan untuk kabel proteksi atau kabel grounding tuh dia berwarna belang hijau kuning. Sekarang kita lanjut untuk yang tiga fasa. Kabel tiga fasa ini biasa digunakan di motor-motor listrik dengan tegangan 380 volt. Untuk sirkuit trifasa dengan 5 kabel, warna kabel itu untuk kabel fase dia berwarna hitam, coklat, abu-abu. Untuk kabel netralnya tetap berwarna biru dan untuk kabel proteksi atau kabel groundingnya dia berwarna belang hijau kuning. Oke, jadi yang sudah kita tahu bahwasanya kita tahu untuk kelistrikan ini kita mengenal dengan istilah PUIL 2000 ataupun PUIL 2011. PUIL itu apa sih? Jadi, jadi PUIL atau singkatan dari Persyaratan Umum Instalasi Listrik adalah sebuah dokumen standar yang digunakan di Indonesia sebagai acuan untuk pemasangan instalasi listrik, yang salah satunya mengatur standar warna kabel. Jadi, terdapat beberapa perbedaan dan revisi antara PUIL 2000 dengan PUIL 2011 yang mengatur standar warna kabel. Seperti yang sudah tertera pada gambar, untuk penghantar pada fasa R di PUIL 2000 kabelnya berwarna merah, sedangkan di PUIL 2011 kabelnya berwarna hitam. Untuk fasa S, PUIL 2000 menggunakan kabel warna kuning, sedangkan PUIL 2011 menggunakan warna coklat. Untuk fasa T, di PUIL 2000 menggunakan kabel berwarna hitam, dan untuk di PUIL 2011 menggunakan kabel berwarna abu-abu. Untuk penghantar netral, tidak terdapat perbedaan, yakni sama-sama menggunakan warna biru, dan untuk kabel grounding, itu dia menggunakan warna yang sama, yakni kuning hijau. Kenapa sih warna kabel itu sangat penting? Jadi, warna kabel ini sudah ada diatur dalam standar yang digunakan sebagai acuan, itu semata-mata bukan karena estetika ya teman-teman. Jadi kenapa warna kabel itu sangat penting? Warna kabel itu sangat penting dalam kelistrikan karena adanya perbedaan warna ini memudahkan dalam instalasi atau pemasangan sesuai dengan kegunaannya, serta juga memudahkan dalam pergantian atau maintenance secara berkala, dan memudahkan jika kita melakukan troubleshooting untuk mengetahui semisal terdapat salah satu komponen yang bermasalah atau konslet. Sekarang kita akan masuk ke mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar dengan alat-alat instalasi rumah. Yang kita tahu di sini ada saklar tunggal dan juga ada saklar ganda serta juga terdapat stop kontak. Jadi untuk saklar ganda sendiri ini untuk bisa digunakan menyalakan dua lampu. Satu tombol ini digunakan untuk menyalakan satu lampu. Stop kontak ini tentu saja untuk menyalakan elektronik. Pada stop kontak juga terdapat dua lubang, yakni lubang fasa dan netral. Pada bagian dalam belakang juga terdapat bagian untuk grounding. Kita
Kita juga kenal di sini ada saklar tunggal dengan stop kontak. Terdapat bagian yang bisa untuk menyalakan lampu dan bagian satunya untuk menyalakan peralatan elektronik. Kita juga tahu ada fitting lampu untuk menyimpan lampu atau sanggahan lampu. Dan juga inilah MCB atau miniatur circuit breaker atau pengaman yang digunakan yang sudah kita bahas di bagian awal-awal. Ini pengaman untuk di rumah. Selain itu juga terdapat kabel tunggal, dan juga obeng untuk memasang kabelnya. Setelah kita memahami nih mengenai materi-materi dasar-dasar kelistrikan yang sudah kita ulas di awal, kita kan juga mengenal berbagai jenis kabel beserta cara pemasangannya, mengetahui alat-alat instalasi yang umum digunakan di rumah. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak teman-teman, kayak kenapa sih kita penting untuk mengetahui semua ini? Nah, jawabannya sederhana tapi sangat krusial. Karena kesalahan sekecil apapun dalam instalasi listrik, seperti dari awal pemilihan kabel yang sudah tidak sesuai, sambungan yang asal-asalan, penggunaan warnanya yang juga tidak standar, itu sangat fatal berujung pada korsleting, kerusakan alat elektronik, bahkan bisa terjadinya insiden kebakaran. Seperti contoh kasus nyata dengan kronologi di sebuah rumah tinggal, teknisi memasang kabel NYA langsung ke dalam dinding tanpa adanya pipa PVC atau pipa pelindung. Pada awalnya tidak ada masalah dan semua berjalan normal. Namun setelah beberapa bulan, penghuni rumah mulai mencium bau hangus dari dindingnya. Dari hal ini itu kita bisa analisis beberapa faktor penyebab, akibat yang ditimbulkan, serta solusinya. Penyebabnya tentu saja seperti yang sudah disebutkan di statement awal bahwa si pemilik rumah tidak memasang kabel NY, tidak memasang pipa pelindung pada kabel NYA-nya. Kabel NYA tersebut hanya dilapisi oleh PVC tipis. Tanpa pipa PVC sebagai pelindung dan proteksi, kabel bisa bersentuhan langsung dengan dinding yang lembab dan juga tentu saja terpapar tekanan struktural bangunan. Adanya faktor lingkungan ditambah juga dengan hewan pengerat seperti tikus menggerogoti kabel. Hal ini tentu saja sangat fatal dan bisa menyebabkan terjadinya korsleting saat kabel itu terkelupas dan arus menyentuh material konduktif lain di dalam dinding. Korsleting ini menyebabkan api kecil yang memang pada awalnya tidak terlihat secara langsung, namun membakar bagian dalam dinding hingga akhirnya bisa menimbulkan percikan-percikan api dan menyebabkan kebakaran kecil. Solusinya, setelah kita tahu bahwa jasanya kabel NYA itu harus dan wajib dilapisi pipa PVC, maka pentingnya proteksi yang dilapisi pipa tersebut jika ditanam di dalam dinding. Gunakan kabel anti tikus jika risiko hewan pengerat tinggi yang berada di sekitar rumah. Ini tuh bukan sekadar teori, ada banyak kasus nyata yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kabel yang digigit tikus karena tidak dilindungi oleh pipa PVC, stop kontak yang meleleh akibat beban berlebih, hingga sambungan kabel manual yang akhirnya memercikan api karena longgar. Melalui contoh-contoh ini, kita belajar banyak bahwasanya pengetahuan tentang instalasi listrik rumah bukan hanya untuk teknisi-teknisinya saja,
Tetapi dari kita sendiri juga wajib untuk dibekali dasar ilmu pengetahuan mengenai instalasi listrik kita sebagai pengguna. Dengan kita memahami cara kerja sistem listrik serta risiko-risikonya, kita bisa mengambil tindakan untuk mencegah insiden berbahaya. Tentu saja menjaga keselamatan, menjaga safety keluarga, dan memastikan rumah tetap nyaman serta aman dari bahaya listrik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, memahami kelistrikan bukan hanya soal teknis, tapi juga penting untuk keselamatan. Jangan pernah anggap remeh pengetahuan dasar ini, karena satu kesalahan kecil saja bisa membawa akibat yang fatal jika kita tidak berhati-hati. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.